Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan, bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Walau nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi, waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang. Lewati cobaan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik.
rancangan-Mu Tuhan atas hidup umat manusia, rancangan masa depan yang penuh pengharapan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Hari demi hari, hari demi hari, rasakan kasih-Mu selalu baru di dalam hidupku. Tiada alasan untuk tak memuji-Mu. Dalam hidupku, sekali lagi katakan, hari demi hari, hari demi hari, ku rasakan kasih-Mu selalu baru di dalam hidupku. Tiada alasan untuk tak memuji-Mu, sebab pekerjaan-Mu nyata dalam hidupku. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, Allah yang kudus. Ku mau menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Engkau Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat penuh. Engkau Allah yang memerintah. Engkau Tuhan Allah yang maha kuasa. Haleluya, terima kasih Tuhan. Hari demi hari, ku rasakan kasih-Mu selalu baru di dalam hidupku. Tiada alasan untuk tak memuji-Mu, sebab pekerjaan-Mu nyata dalam hidupku. Ku mau memuji-Mu, Allah yang kudus. Ku mau menyembah-Mu dengan segenap hati. Ku angkat tangan bersyukur buat pekerjaan-Mu. Engkau Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat penuh. Engkau Allah yang memerintah. Engkau Tuhan Allah yang maha kuasa. Sekali lagi katakan, ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, Allah yang kudus. Ku mau menyembah-Mu dengan segenap hati. Ku angkat tangan bersyukur buat pekerjaan-Mu.
Engkau Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat penuh. Engkau Allah yang memerintah, Engkau Tuhan Allah yang maha kuasa. Engkau Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat penuh. Engkau Allah yang memerintah, Engkau Tuhan Allah yang maha kuasa. Engkau Tuhan Allah yang maha kuasa. Engkau Tuhan Allah yang maha kuasa. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu Tuhan. Kami meninggikan Kau di atas segalanya. Kami memuji-Mu, kami memuliakan-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Rindu selalu bersama-Mu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan. Sebab ku sukai kedamaian. Amin. Tak ingin ku terpisahkan dekat dengan-Mu. Itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian. Ku nikmati keindahan dan Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Ku nikmati keindahan
kemudahan dan keagungan Tuhan, ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini kami boleh menikmati bersekutu dengan Engkau setiap hari. Terpujilah Tuhan. Silakan kembali Tuhan, Engkau mengajari kami dalam persekutuan ini. Kami merindukan Engkau, kami merindukan firman-Mu. Kami mau makan dan minum firman-Mu Tuhan, karena itulah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau akan mengajari kami lewat hikmat-Mu. Terpujilah Tuhan, haleluya. Mari semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, puji Tuhan, shalom semua. Shalom, selamat pagi semua. Shalom, selamat pagi semua. Shalom, selamat pagi semua. Shalom, selamat pagi semua. Tinggal satu lagi, perang pintu 3, pintu 1,5. Shalom keluarga Glory. Shalom Pak, shalom semuanya. Baik, puji Tuhan. Ada yang mau sharing pagi ini kah? Shalom semuanya. Shalom semuanya ya. Puji Tuhan, hari-hari ini kita boleh terus duduk, kita boleh terus bersemangat datang kepada Tuhan setiap hari. Sebab kita tahu tanpa Tuhan itu kita tidak bisa berjalan ya. Itu yang kita boleh rasakan setiap hari. Bagaimana Tuhan itu boleh terus menuntun kita, bagaimana terus kita boleh merasakan kasih nyata bagi setiap kita setiap hari ya. Puji Tuhan, kita boleh semuanya terus bersemangat datang kepada Tuhan, karena akan tiba waktunya nanti kita akan gak bisa lagi mendengarkan gitu ya, tapi bagaimana firman yang sudah kita dengarkan selama ini itu boleh membawa kita terus kepada Tuhan untuk lebih lagi seperti itu. Saya benar-benar merasakan bagaimana hari-hari ini berjalan bersama dengan Tuhan, khususnya ya kalau saya boleh melihat situasi di kondisi pekerjaan kami hari-hari ini ya, yang boleh saya lihat itu semuanya pada mengeluh seperti itu. Karena banyaknya peraturan bermacam-macam setiap hari terus peraturan bertambah-tambah. Kita
apalagi khususnya yang permanen itu semakin ditekan seperti itu ya. Apalagi yang mendekati pensiun gitu 4 tahun 5 tahun gitu ke bawah itu sangat-sangat bagaimana ditekan seperti itu ya. Kita udah tahu situasi pekerjaan kita di land kita aja gitu tekanannya luar biasa. Apalagi kita banyak kayak anak-anak permanen sekarang kadang dipindahkan landnya. Yang nggak biasa prosesnya ditaruh di situ. Akhirnya kan dia nggak bisa mencapai target seperti itu. Dia harus belajar lagi. Eh, Kadang biasanya dia di mesin jarum satu ditaruhnya di obras atau di tawang, kayak mana lah biar situasi itu membuat dia nggak betah seperti itu, akhirnya resign seperti itu ya. Jadi eh, dalam beberapa tahun ini sih sudah banyak yang resign seperti itu, apalagi yang dekat-dekat ini. Kadang udah tinggal berapa bulan lagi seperti, aduh kalau nggak sayang kali rasanya udah mau keluar, aku nggak tahan aku seperti ini gitu ya. Mendengar apa mereka itu eh, di apa Tuhan seperti ini. Kadang kita kalau kita ngomong pun seperti kalau orang pada saat merasakan keadaan yang tidak enak, kadang kita ngomong pun itu seperti nggak masuk seperti itu ya kan. Jadi Tuhan apa ingatkan kepada saya, kamu hanya mendengar saja, dengarkan saja seperti itu ya. Sepertinya mereka plong gitu, kita boleh mendengar mereka berkeluh kesah aja seperti itu ya. Uh, Mungkin mereka puas seperti itu. Mereka istilahnya paling tidak keluarlah unek-uneknya. Kalau di bus itu sepanjang perjalanan itu dari Batam Center itu apalagi sore itu ya kan sering macet. Jadi lambatlah perjalanan. Jadi sepanjang jalan itu seringkali semuanya pada cerita semuanya masing-masing dengan cerita masing-masing dengan keluhan masing-masing. Jadi yang saya kadang hanya mendengar saya, tapi saya katakan kita harus tetap kuat ya ibu-ibu, harus semangat ya. Semuanya kan rata-rata mama-mama yang sudah tua lah rata-rata ya. Banyak tua di PT lah istilahnya dari umur berapa di situ berkarya sampailah 50-an seperti itu. Jadi tetap semangat ya semua ibu-ibu, itu aja yang kita ini ya. Jadi kadang kita hanya mendengarkan ini apa keluh kesah aja, mereka istilahnya tersampaikan lah yang di hatinya seperti itu ya, unek-uneknya. Saya melihat memang banyak ini ya yang kita alami, bukan hanya yang tua-tua, yang muda-muda, pokoknya yang permanen. Berbagai hal dibuat, yang paling disorot lah seperti itu. Sedikit saja kita melakukan kesalahan, pokoknya mereka selalu mencari celah seperti itu ya. Jadi selalu saya dalam pekerjaan itu, Tuhan, pokoknya jangan istilahnya kita tetap berjaga-jaga lah seperti itu. Tapi yang saya ini bagaimanapun saya berjaga-jaga ya. Kalau Tuhan izinkan istilahnya udah dengan sepenuh apa kita berjaga-jaga. Tapi kalau bukan Tuhan yang menjaga ya sia-sia ya kan. Tapi saya sepenuhnya berharap kepada Tuhan, setiap hari berserah kepada Tuhan. Saya berjalan bersama dengan Tuhan sehingga apapun contohnya apapun keadaan yang ingin menjatuhkan kita seperti itu atau membuat celah kepada kita, tapi kalau Tuhan tidak izinkan maka itu tidak akan terjadi. Pokoknya saya harus berjalan terus setiap hari bersama dengan Tuhan. Hari-hari ini dengan keadaan seperti itu saya belum merasakan enjoy seperti itu ya bekerja. Walaupun kadang memang di rumah aduh kok kayak gini ya bosku yang sekarang, atau kayak dulu dari malam itu ke pagi itu beralih ke pagi, uh, supervisornya kayak ini lagi kan. Tapi saya percaya semuanya itu Tuhan atur gitu. Terus pasti saya telah melihat ya banyak ya, seringkali pas kalau kita istilahnya nggak nggak betah lah seperti itu ataupun merasa adalah di hati kita kayak berkeluh kesah seperti itu, uh, pasti Tuhan tahu kan segala apa yang kita alami. Mungkin dengan ya berjalannya waktu kadang Tuhan izinkan itu kita alami, ada proses di sana ya. Yang saya lihat, uh, saya
kuatkan juga dengan kawan-kawan kita, jalani aja, kita sabar, kita kuat menjalani, pasti semuanya ada waktunya gitu. Pasti Tuhan gantikan gitu, kayak sekarang supervisor itu apalagi ya, resign lagi, mau resign dia, jadi ganti lagi supervisor. Istilahnya bagaimana kita menjalani hari-hari itu, seperti itu, melewati setiap proses itu yang saya ini ya, eh, yang Tuhan apa hari-hari ini, bagaimana kita melewati setiap proses itu, bagaimana kita seperti firman terus katakan hari-hari ini, realitas firman Tuhan itu dalam kehidupan kita ya, itu yang saya ini yang membuat saya dengan keadaan seperti itu pun saya tetap enjoy bekerja, saya tetap merasakan damai sejahtera, saya tetap boleh uh, menjalani pekerjaan saya itu dengan sukacita. Itu yang nomor satu yang saya ini, hati saya boleh tetap tenang seperti itu. Terus pernah kawan cerita ya, dengan apa situasi seperti ini, aduh makin nggak apa kita ya, biasalah pokoknya apa dalam pekerjaan itu berkeluh kesah lah. Jadi cerita-ceritalah ke apa. Jadi seandainya waktu bisa diputar seperti itu ya, dia tanyalah kepada saya, Kak, kayak mana, pengen nggak kamu istilahnya gitu, seandainya lah, seandainya waktu bisa diputar katanya kan, mau nggak kamu kembali ke masa lalu katanya kan. Terus saya bilang, saya nggak mau lah, aku bilang. Kenapa nggak mau katanya? Kayaknya masa lalu ini suram katanya. Jadi jadi saya bilang lah, ngapain ini kita pikirkan kembali ke masa lalu, mau suram mau kayak mana, tapi yang saya tahu kayak mana pun masa lalu saya dulu, yang saya tahu saya bisa menjalaninya seperti itu ya. Saya boleh tetap kuat sampai hari ini. Bahkan saya pun uh, boleh menikmati, ku bilang kan. Jadi bukan soal suram atau bagaimana masa lalunya. Tapi sekarang saya sudah bahagia, aku bilang. Saya bahagia bersama dengan orang-orang yang mencintai saya dan saya cintai juga. Saya bilang seperti bersama dengan anak-anak dan suami gitu ya. Jadi ngapain kita mikirkan kembali ke masa lalu, dan karena itu juga nggak akan mungkin terjadi seperti itu ya. uh, itu apa, saya bilang kalau kita pikirkan itu akan hanya menguras energi kita aja, ngapain kita pikirkan yang nggak mungkin terjadi seperti itu ya. Iya juga ya katanya, ya iyalah ngapain kita pikirkan, saya bilang. Jadi dengan apa keadaanmu sekarang ya berbahagialah, saya bilang seperti itu ya, karena saya tahu orang ini ya, uh, seringkali curhat-curhat seperti itu tentang keluarganya lah, tentang istrinya lah, banyak kayak gitu ya yang kita dengar. uh, Karakter orang ini bermacam-macam. Mungkin pas lagi keadaan diberkati atau lagi keadaan dompetnya ini tebal, ya happy lah dia seperti itu. Tapi kalau udah ini banyak pengeluaran, saya setiap hari harus bergumul katanya. Nggak ada lagi ini katanya, tengok ini dompet tak ada lagi isinya seperti itu ya. Jadi aku bilang emangnya dompetmu itu yang menjamin kebahagiaanmu seperti itu. Tapi nikmatilah ya, kalau kamu nggak mau ini ya manage lah pengeluaranmu, istilahnya pandai-pandai lah mengapa duit seperti itu. Jangan pula kita melebihi apa pasak, besar pasak daripada besar pasak daripada tiang seperti itu. Kalau kita udah tahu istilahnya, contohnya masukan kita berapa ya dikurangin lah pengeluarannya, dihemat-hemat lah seperti itu. Pandai-pandai lah ngatur keuangan biar kamu tidak stres hanya karena itu, aku bilang. Karena banyak kan kayak di PT kami itu memang banyak itu apa, orang itu kayak terlilit utang seperti itu ya, karena rentenir banyak. Jadi kayak merasa seolah-olah mereka itu kayak dapat berkat gitu, kayak dapat duit yang nggak perlu dibayar seperti itu kalau dapat pinjaman. Akhirnya kalau minjam ke koperasi, minjam ke rentenir, akhirnya kan eh, susah lah untuk apa, untuk membayar karena udah kemana-mana seperti itu. Jadi banyak terjadi seperti itu ya di PT ya, sampai ke koperasi kadang eh, berapa bulan sampai dipanggil, banyak lah yang seperti itu. Bahkan banyak juga yang lari gara-gara banyak utangnya di mana-mana. Gak tahu, pokoknya itu di PT itu banyak kali kasus seperti itu ya. Jadi saya boleh mengajari bagaimana kamu hidup setiap hari ya, selaraskanlah, saya bilang seperti itu. Hari-hari ini
kita memang banyak diperhadapkan dengan orang-orang yang mengalami hal yang tidak ini ya, mungkin seperti sepele seperti itu mengenai masa kita harus ajarin gitu mengenai keuangan juga ya. Jadi karena seringkali itu kan yang membuat kalau sudah istilahnya pusing lah mikirkan, belum lagi gajian katanya, pusing itu memikirkan membagi-bagi duitnya ini seperti itu ke sana gitu ya. Jadi bukan karena apa katanya, karena pusing membagi-baginya banyak kali lubang yang mau ditutupi seperti itu ya. Jadi saya bilang itu eh, makanya ya kalau seperti itu ya jangan lagi lakukan seperti itu. Karena seringkali itu yang membuat stres, itu yang membuat tidak bisa berpikir normal, nggak bisa lagi akhirnya jadi saling menyalahkan seperti itu ya, akhirnya keluarga jadi berantakan. Jadi banyak hal yang Tuhan perhadapkan hari-hari ini eh, yang membuat saya itu boleh terus mengalami Tuhan setiap hari, saya boleh terus istilahnya komunikasi dalam pekerjaan, saya bisa enjoy seperti itu ya, saya boleh bersuka cita, terima kasih Tuhan. Saya boleh merasakan kalau bukan Tuhan yang terus menuntun jalan-jalan saya, bagaimanalah hidup saya seperti itu. Mungkin saya akan seperti orang ini. Kita lihat seperti tidak ada pengharapan, bersungut-sungut seperti udah capek dengan ini semua seperti itu ya. Tapi bagaimana kita boleh hari-hari ini mengalami Tuhan, terus firman Tuhan yang boleh menguatkan kita setiap hari ya. Sehingga marilah kita dengan apapun yang Tuhan perhadapkan, mungkin berbagai macam di keluarga ataupun pekerjaan kita masing-masing, bersama dengan Tuhan itu sungguh sangat indah, dan kita boleh menikmatinya setiap hari lewat apa yang kita alami, kita boleh melihat Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Itu aja, Tuhan Yesus memberkati. Baik, Tuhan. Oke. Ada lagi? Gimana yang Pak rumah baru? Baik. Masih ada yang masih sharing? Nggak ada lagi? Oke, baik. Puji Tuhan ya. Haleluya. Memang kita akan hadapi ya. Wah, banyak keadaan seperti itu ya. Apa yang kita alami sekarang gitu ya. Ketika ketika kita boleh melihat keadaan kita itu berubah gitu. Ketika kita itu terus mendengarkan firman Tuhan, terus mulai menerapkannya gitu. Ya. Kehadiran Tuhan itu gitu, itu menjadi nyata gitu. Dulu mungkin kehadiran Tuhan bagi kita ya seperti itu misalnya ya. Ada pertolongan, ada ini segala macam seperti itu ya. Ada ketenangan, ada kedamaian. Tapi sekarang itu yang lebih menonjol itu sebetulnya adalah pekerjaan Tuhan di dalam kita itu sebetulnya yang mesti kita mata kita yang terbuka melihat kehadiran Tuhan itu gitu. Melihat nyatanya Tuhan itu. Bahwa firman itu adalah dirinya sendiri gitu. Jadi ketika kita itu menerima setiap perkataan-perkataan yang baru itu ya. Jadi perkataan yang baru itu yang mengubah gitu. Sekeliling kita gitu. Dan tanpa sadar gitu ya. Orang-orang di sekitar kita itu berjumpa dengan Tuhan. Itu yang hari-hari ini bagi saya juga
apa ya, benar-benar kayak apa ya, begini ya cara Tuhan itu ya gitu. Sembari dia menaklukkan kita gitu, tapi tanpa kita sadari sebetulnya dia menaklukkan kita gitu. Seperti dikatakan tadi ya, walaupun kita sudah berjaga-jaga gitu, gimana gitu, tapi ya kalau Tuhan izinkan, ya Tuhan izinkan juga gitu. Maksudnya itu adalah memang firman-Nya itu membongkar kita gitu. Membongkar hal-hal yang tersembunyi yang selama ini kita jaga-jaga gitu. Jadi dengan perkataan-perkataan yang kita dengarkan setiap hari ya, salah satunya itu adalah kesabaran atau ketekunan dalam menjalani hidup ini gitu. Nah, ketika pikiran kekekalan ada dalam pikiran kita, itu membuat kita ini jadi gini saudara, jadi tenang gitu. Kita menikmati setiap proses dalam hidup kita jadinya gitu. Walaupun hal-hal yang negatif ada gitu. Apalagi begitu nanti kita mengerti arti reinkarnasi. Jadi bukan hanya dia, bukan hanya firman-Nya gitu ya. Tapi kehidupan-kehidupan sebelumnya yang hidup kembali gitu. Jadi mereka memang diizinkan gitu sekali lagi. Atau kadang berkali-kali gitu. Untuk hidup kembali gitu. Nah, makanya kan kalau saudara baca dalam kitab Ibrani itu, ibu-ibu telah mendapatkan anak-anaknya kembali katanya. Kalau saudara baca itu sebetulnya kayak di kehidupan yang akan datang gitu. Pada waktu itu gitu. Ya. Nah, jadi itu karena memang saudara, manusia ini atau alam materi ini ya lebih tepatnya gitu. Alam materi ini adalah perwujudan daripada apa yang tidak kelihatan gitu. Jadi ketika kita kembali menjalani kehidupan kita, seperti saya katakan, bahwa kehidupan yang kita jalan rasanya kan kok detail sekali jadinya gitu. Itu adalah karena kita ini sedang apa ya, menebus segala kesalahan-kesalahan kita di masa lampau. Bukan kesalahan kita ya, tapi kesalahan manusia gitu. Pemberontakan manusia. Jadi kehidupan yang sekarang ini itu seperti memulihkan kehidupan yang sebelumnya, saudara. Baik itu para nenek moyang kita gitu. Jadi begitu mereka itu mulai mendengarkan perkataan firman Tuhan ini, maka ada satu hal yang mungkin menurut mereka tak bisa mereka alami. Apa itu saudara? Mereka tidak punya daging lagi. Karena daging yang akan mengalami seperti yang difirmankan, inkarnasi. Gitu loh. Itu yang paling nyata saudara. Jadi setiap firman yang mereka dengarkan, sama kan seperti kita mendengarkan sekarang kan. Kita dengarkan firman Tuhan, lalu dia menyatakan rahasia-rahasianya. Salah satu yang barusan saya katakan itu rahasia gitu. Bahwa kehidupan kita ini sedang mewujudkan kehidupan Tuhan gitu. Sedang menampilkan.
Jadi Tuhan itu sekali lagi hidup dalam daging gitu. Jadi benar-benar saudara, karena kalau dulu saudara, dia itu sampai kalau dikatakan, ini kan tulisan Musa ya, sangat pilu hatinya gitu. Dia menyesal menciptakan manusia gitu katanya gitu kan. Karena yang ditimbulkannya itu kejahatan semata-mata gitu. Tentu saudara, Tuhan tidak mempermasalahkan iblis di sini saudara, tidak. Karena justru saat pemberontakan iblis itu ya dinantikan juga gitu. Karena kan kalau tidak ada itu maka ya kehidupan itu akan monoton lah gitu. Jadi begitu ada itu ada kontrasnya, ada pembandingnya gitu. Makanya tidak terlalu memusingkan di situ. Makanya kalau kita lihat yang peristiwa di Taman Eden itu kan iblisnya tidak terlalu dihiraukan gitu. Jadi yang dikutuk itu ular. Bukan iblisnya. Karena iblis kan sudah dilemparkan memang. Baru pada masa berikutnya gitu, barulah dikasih tahu gitu. Jadi begitu dikasih tahu kepada Kain gitu ya. Jadi disitulah sebetulnya manusia baru mengenal iblis gitu. Baru mengetahui ada eksistensinya gitu. Ada dia gitu. Nah, jadi saudara, sama seperti ketika kita itu mulai membicarakan dunia orang mati, mulai memasukinya, mulai melakukan penginjilan, mulai mengatakan kesembuhan kepada mereka gitu ya. Ketika mereka tampil, roh orang mati ini, barulah kita mengalami eksistensinya kan, kehadirannya gitu. Baru kita mendengarkan firman yang baru. Seandainya kita nggak menerima firman yang baru ini, wah kita itu akan bergulat di situ terus. Kasihan sekali hidup kita di situ. Karena mereka seperti menyerbu. Makanya dikatakan cinta itu seperti kegigihan dunia orang mati katanya gitu. Jadi dia kan menyerbu. Makanya kalau di jalan itu mereka saling cerita kan. Kalau ingat cerita teman kita yang waktu masih di Buana Raya itu kan. Wah itu sudah kumpul katanya di depannya. Itu memang pada waktu itu memang masuk akal gitu. Bukan hanya satu dua yang mengalami seperti itu kan. Ada yang ngikutin di ini lagi kan. Ketika naik sepeda motor gitu kan. Terasa sudah ada yang ini di belakang. Diajak bicara gitu. Gitu kan. Ketika diajak. Karena alam pikiran kita ada di sana gitu. Makin kuat rasanya. Banyak lagi cerita-cerita daripada orang-orang lain yang mengalami seperti itu gitu kan. Nah, namun sekarang begitu kita tidak lagi membicarakan dia, oh kita tidak lagi merasakan kehadirannya kan. Iya. Nah, dan sekarang begitu pemerintahan Tuhan ada di dalam kita, oh tahu nggak saudara? Itu dia kan melindungi dirinya. Kalau ada orang yang menjengkelkan itu, kalau ada orang yang tidak seperti dia, kan ini firman nih ketika kita dengar nih. Ya kan? Yang kita dengarkan itu sekarang itu adalah keadaan Tuhan yang sebenarnya gitu. Yang kita dengarkan, firman yang kita dengarkan itu kan, ini loh aku ini seperti ini gitu. Tuhannya gitu. Tapi
ketika dia bilang itu kan itu firman tuh. Nah itu akan kita alami. Karena sekarang kita mulai mengikatkan diri kita dengan Tuhan gitu. Jadi segala sesuatu yang tidak berkenan bagi Tuhan akan disingkirkannya. Sebelum disingkirkan, dia tampilkan dulu ke permukaan. Apa saja? Jadi ketika seperti tadi misalnya ya, ketika menghadapi hal-hal seperti itu. Jadi ketika Tuhan memperhadapkan hal itu kepada kita gitu. Kadang-kadang ya capek juga ya. Kalau dengan terus seperti ini mendengarkan, wah kalau berganti supervisor A ke B, mereka juga ditekan. Ditekan dari atas. Makanya mereka juga harus menekan ke bawah. Kalau nggak di-push di bawah, bos yang di atas kita, kalau misalnya dari leader, dari operator ke leader, leader ke supervisor, supervisor ke manager, kan semua itu kan hierarki. Semua ditekan. Nah, jadi ketika keadaan kita di situ gitu. Nah, tentu kita akan mendengarkan perkataan yang harus kita jalani gitu. Dalam perjalanan hidup kita gitu. Kadang-kadang kita mau lari gitu. Jadi kita harus cek gitu. Apakah aku mau meninggalkan tempat ini karena memang Tuhan gitu? Karena aku nggak tahan lagi? Atau karena memang Tuhan masih mengizinkan aku di sini gitu? Itu kita mesti cari kebenarannya. Jadi ketika ada dialog seperti itu, disitulah baru kita itu merasakan lebih lagi kehadiran Tuhan itu, nasihatnya, arahan dia gitu. Ketika misalnya tadi kan mendengarkan perkataan, kamu hanya dengerin aja gitu. Kadang-kadang kan kita gini, belum ada yang bisa kuucapkan sama orang itu gitu. Ya memang mereka belum diarahkan ke situ. Orang itu belum penasaran. Coba dari mereka itu mulai ada gini. Nilai tanya. Kok kakak aku lihat kok lain ya misalnya kayak gitu. Apa sih yang membuat hidup kakak tenang misalnya kayak gitu. Berarti kan ada pintu masuk bagi kita. Gitu. Jadi kalau kita langsung misalnya langsung ucapkan sesuatu yang walaupun berharga gitu bagi kita, nggak ada gunanya bagi dia. Sia-sia pekerjaan kita gitu. Jadi ketika kita mendengar kata di perkataan, kamu cuma dengerin aja gitu. Apa sih sulitnya bagimu mendengarkan? Oh gitu ya. Nah, kan gitu kan? Oh gitu ya Tuhan. Dengerin lah. Dan waktu kita sudah dengarkan mereka, barulah kita merasakan, oh ternyata mereka itu lega juga ya. Nah, tapi setelah itu, kan? Setelah itu kita kan bosan juga ya seperti tadi kan? Itu aja masalahnya. Ah, gitu. Waktu mendengarkan itu aja masalahnya. Disitulah kita itu mulai menyampaikan perkataan yang harus dia mulai lakukan. Nah, tanpa sadar. Jadi mulut kita itu mengucapkan firman. Apalagi ketika kita sudah mengalami daripada apa yang kita katakan itu. Jadi makanya saudara ketika Tuhan bilang gitu, kalau kamu tahu siapa dia yang berdiri di hadapanmu, niscaya engkau sudah minta kepadanya. Dan engkau akan minum air yang akan kuberikan kepadamu. Di mana setelah engkau minum, engkau tidak akan haus lagi. Kenapa Tuhan berani ngomong kayak gitu?
Karena memang realitas itu dialami oleh Tuhan itu sendiri. Ketika dia menjadi manusia daging itu. Jadi yang dia berikan itu pengalaman Tuhan gitu loh. Jadi sama saudara ketika kita ini mendengarkan firman Tuhan sekarang. Kita akan mengalami keadaan Tuhan ketika dia menjadi manusia. Kan dia tahu kekurangan kita. Karena dia menjadi manusia. Dia tahu kelemahan kita jadinya gitu. Makanya dia tahu dia sangat kasihan sekali dengan manusia gitu loh. Kayak mau aku gak menciptakan kamu kayak gini loh sebetulnya. Cuman aku mau ngomong bahasa aku kau gak ngerti gitu. Jadi ketika Tuhan itu menjadi manusia, jadi dia tahu gitu. Rahasia kita. Jadi seluruh pengalaman yang dialaminya, itulah yang diceritakan sebetulnya. Kenapa dia bisa menjalani semua kehidupan itu gitu? Itu nanti yang diceritakan sama kita gitu loh. Itulah yang kita alami. Kamu baru hidup belum sampai 60 tahun aja. Rasanya kamu udah mau mati kayak gitu kan. Memang aku ucapkan firman itu. Tapi Musa tidak mati usia 70 atau 80. Dia mati usia 120 tahun gitu. Sekarang ketika aku ucapkan hidup selama-lamanya. Bukankah aku hidup selama-lamanya? Iya kan? Oh, Yesus memang mati, tapi cuma 3 hari. Lazarus bangkit dia kan? Tapi kan mati lagi kan? Betul enggak? Berarti itu kematian yang kedua bagi dia. Sudah cukup. Tapi bagi kita, setelah Tuhan naik, ya kita itu hidup selamanya. Nah, cuman masalahnya sekarang gitu. Ketika kita melihat tekanan, ketika kita melihat masalah, masalahnya kita itu tak punya hidup lagi. Karena hidup itu adalah firman. Gitu loh. Di dalam setiap firman itulah nanti jalan kita. Kita jadi lebih berhikmat dalam menghadapi hidup ini. Gitu. Kita di PT, berapa lama kita di sana? Gitu. Itu justru sudah jadi kayak lahan kita, ladang kita gitu. Jadi kalau ada misalnya sampai dia tekan kita gitu ya. Misalnya kita kan ditempatkan di situ gitu. Coba bayangin gimana Daniel. 4 generasi raja gitu. Pemerintah. 4 pemerintahan. Dia bisa tetap eksis gitu. Ya. Sambil dia menjalankan pekerjaannya. Dia itu tidak lupa akan persekutuannya dengan Tuhan. Wah itu ya. Walaupun sudah diancam. Oh dia nggak peduli. Nah coba tanya Daniel gitu. Om Daniel, apa sih yang membuat kamu seperti itu? Masa kamu nggak baca kan di situ jelas. Gitu. Karena hubunganku, aku bisa jaga terus gitu. Udah sudah sangat lanjut saudara umurnya. Jadi yang waktu kembali dari Babel itu ternyata dia ikut saudara. Dia ikut juga dengan Nehemia itu. Tapi kita nggak lihat kisahnya di situ dia kan. Tapi dia ikut pulang gitu. Makanya benar-benar perlindungan Tuhan sama dia. Sama dengan kita sekarang. Kita akan melewati
Kalau kita ini sudah melewati berapa pemerintahan, saudara? Dari Soeharto di endingnya gitu kan. Dari Soeharto kemana? Ke Habibie sebentar, lalu ke Gus Dur, lalu ke Megawati, ke siapa? SBY, Jokowi gitu kan. 6 gitu. Kan berbagai macam kan. Kalau anak sekolah itu, wah, berganti menteri, berganti kurikulum. Waduh. Rasanya itu, saudara, aduh. Dan akan terus berubah, saudara. Jadi bagi kita yang sudah punya Tuhan, pengalaman kita kan naik kan. Oh, kalau dulu mungkin kita khawatir inilah itulah. Oh, sekarang enggak, saya yakin. Dan kita sudah menghadapi banyak sekali permasalahan gitu. Itu baru berapa tahun, saudara? Hidupmu udah berapa tahun sih? Di antara kita yang ada di sini, ya belum ada yang mencapai 50 tahun. Ya paling topnya umur saya lah gitu. Ya enggak? Itu baru 50 tahun. Tapi sekarang ini kan kita itu kan kayak ini loh, kayak muda gitu selalu gitu. Bukan muda tampilannya, nggak usah cari-cari tampilan muda lah gitu. Itu penipu semua orang kayak gitu. Ingin membuat dirinya itu dilihat orang. Bukan itu maksudnya. Tapi semangat kita itu loh. Makin kuat gitu. Oh, kita nggak takut menghadapi perubahan zaman ini gitu. Oh, kita nggak perlu takut dengan perubahan apa di PT. Itu bukan PT-mu ya. Kalau saudara ngomong seperti itu, kayak Pak Yabes itu kan, sudah salah dia, bisa nyalain yang menyalahkan dia, gitu. Udah dia salah gitu. Kadang-kadang kalau saya dengar ceritanya gitu, hebat juga kawan ini. Udah dia sudah opungnya di sana gitu. Tapi memang ya kadang memang seperti itulah gitu. Kan Tuhan juga kalau bukan berarti kita jadi nggak patuh ya, enggak. Tapi karena kita merasa memang semua kan di dunia ini kan dikasih anugerah gitu loh. Kalau seorang mau jadi pemimpin, dia dikasih anugerah menjadi pemimpin gitu. Dia hanya menjalani aja kok. Makanya ketika Tuhan ganti nasibnya, tukar nasibnya, kamu mesti belajar. Jadi kalau kamu dulu ketika kamu menjadi orang kaya, kamu bisa menikmatinya. Enak kan? Tapi kadang-kadang kan kamu nggak tahu hidup yang di bawah. Sama kan orang kaya dan Lazarus itu apa? Nggak ada diceritakan di sana soal masalah kehidupan keagamaan mereka. Nggak ada. Yang ada adalah tukar nasib. Makanya si orang kaya itu kan dibilang, kan Abraham masih panggil dia. Nah, katanya gitu. Coba, kamu sudah enak dulu katanya. Cuman Lazarus ini nggak pernah merasakan enak gitu. Aduh, tapi ini ngeri sekali lah, tolonglah. Suruhlah celupkan air, tangannya ke air gitu, lalu ditaruhkan sini. Panas sekali di sini gitu. Ngeri kali di sini. Gini ya, kami sih pengen berusaha gitu. Tapi nggak bisa, ada jarak gitu. Kan Tuhan belum mengucapkan firman berikutnya kan. Kan dia belum mengucapkan. Barang siapa mendengarkan perkataanku, dia akan hidup gitu. Saatnya akan tiba gitu. Kalaupun sudah diucapkan pada waktu itu, dia nggak sampai ke situ alam pikirannya. Dia begitu dikuasai oleh keadaannya. Hanya dia pikir, wah kan pikiran manusia itu kan rusak itu kan gini. Kalau aku sudah memperoleh ini, aku akan senang selamanya.
Nah, gitu. Kalau aku punya uang banyak, nggak habis-habis. Nah, gitu. Makanya orang mau perkaya diri. Ditimpan apa ya? Ditimbun hartanya gitu. Lalu datanglah penyakit. Penyakit yang nggak sembuh-sembuh misalnya. Jadi tujuan penyakit itu, dia itu datang jadi supaya orang itu sadar gitu loh. Terbukti kan, engkau nggak bisa loh perpanjang umurmu gitu. Nggak bisa. Jadi walaupun kita juga mendengarkan perkataan engkau akan hidup selama-lamanya gitu, tapi tetap juga Tuhan yang nentuin gitu. Firman-Nya. Jadi kita nggak boleh merasa, oh aku tidak akan mati gitu. Nggak ada gunanya itu. Jalanin aja hidupmu gitu loh maksudnya. Tapi sekarang kamu boleh apa ya membayangkan itu, iya ya. Kan Tuhan Yesus juga dulu nggak mati. Ketika kita mengalami penderitaan, kan penderitaan itu nggak membawa kematian kepada kita kan, tapi membuat kita lebih berhikmat gitu. Kan minyak itu kan kebijaksanaan kan. Coba gimana kita melewati hidup kalau setiap hari kita menghadapi tekanan gitu. Oh, kita pasti akan sangat membutuhkan Tuhan. Sangat membutuhkan firman Tuhan gitu. Saya berani katakan itu karena kan saya ngalami gitu. Gimana lah coba ketika saya mendengarkan perkataannya. Emang kamu pikir aku pelihara kamu hanya dengan kamu kerja gitu. Tapi kan kenyataannya saya lihat begitu. Tapi kenapa saya bisa mendengarkan perkataan seperti itu? Dan saya itu kayak kayak ini loh, meleleh gitu loh. Kayak lilin tuh meleleh gitu. Di tengah kebingungan saya gitu. Jadi sekarang saya mungkin tidak seperti itu gitu ya. Keadaannya gitu. Tapi kadang saudara, saya bisa merasakan, dulu saya ketika tidak ada yang saya andalkan, saya kok bisa hidup ya? Kan ketika saya tak ambil dari gereja gitu kan, itu kan gimana dari mana hidup saudara setiap hari kayak gitu gitu. Tapi cukup lama juga loh saya lewat. Saya nggak kerja gitu, istri nggak kerja, nggak jualan juga, nggak apa-apa gitu. Gimana rasanya setiap hari bisa hidup? Cukup lama loh, bukan setahun 2 tahun saudara. Saya lewat. Makanya dulu saya pikir gitu. Saya hanya apa langkah iman aja dulu. Bayangan saya, makanya saya bilang ketika saya lemparkan ke floor gitu kan, ke jemaat gitu, ke teman-teman semua. Kalian yang tentuin gitu. Kalian yang rapat gitu. Saya tidak ikut di sana. Bayangan saya 500.000 pun dikasih, saya terima. Itu pun sudah hebat menurut saya. Karena saya mau melangkah dengan iman gitu. Saya membuktikan apakah yang saya lakukan itu sesuai dengan apa yang dipikirkan oleh Tuhan. Gitu. Jadi ketika ditetapkan segitu, saya benar-benar gini, aduh cukup gak nanti ya? Bisa gak nanti terbayar semua? Disitulah baru saya lihat, justru surplus. Gitu. Bayangin. Dan tahukah saudara, pengeluaran kita sekarang dibandingkan dengan pengeluaran gereja bang saya. Kalau saya hitung-hitung gitu, kita lebih ini gitu. Ya, dengan jemaat segini. Ya, sampai ketika saya coba tanya gitu. Jadi berapa sih? Kalian sebulan itu berapa sih? Angkanya tahu nggak saudara? Boleh dikatakan sama dengan angka kita. Bayangin saudara.
Tapi kita nggak perlu berbangga di situ karena kita hanya menjalani. Jadi menjalani dipercayakan dengan uang sekian, dengan misalnya 10 juta dan 20 juta sama. Kita mau jalani atau enggak? Dengan apa yang dipercayakan kita sama sekarang? Nanti dengan kita dipercayakan 1 M pun sama. Mau 10 M, mau enggak, tanpa batas kok. Tapi perjalanan hikmat kita setiap hari, setiap bulan, setiap tahun, lewat lagi 1 dasawarsa, 10 tahun. Lalu lewat lagi 20 tahun, 30 tahun. Oh saudara, dengan berbagai macam orang kita akan jumpa. Ya. Baik, mari kita buka firman Tuhan sebentar. Ada baru ya. Mari lihat ini. Berarti kan orang-orang yang wataknya telah berubah adalah orang yang telah masuk ke dalam kenyataan firman Tuhan. Yang sering kita bicarakan, realitas firman Tuhan. Lihat, langkah pertama jalan Roh Kudus dalam diri manusia adalah pertama-tama menarik hati manusia keluar dari orang-orang, peristiwa, dan hal-hal, dan menariknya masuk ke dalam firman Tuhan. Menyebabkan hati manusia percaya bahwa firman Tuhan melampaui semua keraguan dan sepenuhnya benar. Nah ini saudara, ini yang sedang kita bicarakan ini saudara. Pengalaman yang saya ceritakan sama saudara. Itu. Jadi keyakinan saya akan firman Tuhan itu makin lama makin kuat. Ketika saya dulu, jadi makanya saya ingat sekali ketika saya ucapkan perkataan itu kepada gembala kita waktu itu saudara. Iya. Oh mungkin menurut dia mungkin sombong. Kamu belum tahu kehidupan di luar. Kamu belum tahu. Emang kamu bisa nanti bertahan hidup. Mungkin pikiran orang seperti itu. Tapi saya mengucapkan firman. Ketika saya mengucapkan firman itu kan adalah kehidupan memang yang saya mau masuki. Karena memang saya nggak dalam keadaan nyaman seperti itu gitu ya. Apa kayak gini gitu. Iya nggak ada ini sama sekali. Karena tiap hari datang gitu. Duduk nanti itu sampai ini gitu. Ada. Jadi ketika melihat para pendoa itu susah itu ya. Saya gini, aduh. Enak sekali hidup mereka ini sebetulnya. Itu aja dulu pemicu saya untuk keluar dari nyaman itu. Enak sekali, mereka masih kerja. Terus mereka masih bisa berdoa. Ngantuk-ngantuk gitu. Saya bisa bayangkan gitu kehidupan mereka gitu. Makanya saudara, ketika mendengarkan tekanan-tekanan seperti itu gitu kan. Saya bilang aja. Bukan Bapak yang kasih saya makan. Gitu. Tuhan yang pelihara saya. Itu saudara. Kita kan harus jalani apa yang kita ucapkan itu. Terbukti enggak Tuhan itu pelihara hidup kami? Terbukti. Itulah saya yang dikatakan itu. Jadi menyebabkan hati manusia percaya bahwa firman Tuhan melampaui semua keraguan.
dan sepenuhnya benar. Gitu. Iya, makanya ketika sakit itu kan, saya minum gak obat ini Tuhan. Minum, oke, jalanin. Gitu. Sampai satu saat masih sakit gitu. Iya, cek kok terakhir itu. Cuman pada waktu itu entah kenapa saya memang gak bisa bayar itu, saudara. Saya gak tahu gimana, memang gak bisa. Karena pada waktu itu kan saya ya tak ada minta apa-apa kan waktu itu kan dari gereja juga, nggak ada. Dan pada waktu itu memang nggak bisa saya bayar gitu. Tapi justru itu kalau saya bisa bayar kian BPJS saya waktu itu, saya masih akan menjalani pengobatan. Iya. Tapi ketika itu saudara, ketika saya berdoa, saya lihat penglihatan itu. Saya pegang itu saudara. Kamu tidak pernah sakit. Oh ya? Gitu ya. Bukankah firmanku berkata, oleh bilur-bilurku kamu telah sembuh? Oh, saya pegang itu. Itu saudara firman Tuhan. Melampaui segala keraguan. Melampaui semua keraguan. Dan sepenuhnya benar. Iya. Kan kalau saya mau ulang lagi kan banyak sekali kan. Ketika mau pergi pelayanan, gak punya. Besok sudah mau berangkat, gak punya uang. Iya. Saya gak pernah kan minta saudara kumpulkan uang gitu. Ada? Saya cuma punya prinsip. Kalau Tuhan yang suruh, pasti ada. Itu aja. Memang besoknya itu belum ada uang gitu. Mau berangkat itu. Saya ingat saya datang ke mana ke sekretariat masih di Greenland itu. Saya sendiri masuk di situ di studio kita gitu. Saya nyanyi gitu. Ku rindu kau Tuhan. Lebih dari segalanya. Ku cinta kau Yesus. Kaulah dambaan hatiku. Ku sembah kau. Wah, saya dengan air mata berlinang gitu ya. Karena apa saudara? Mau membuktikan kalau firman Tuhan itu benar gitu. Iya, kehidupan saya selalu begitu saudara. Ketika menghadapi dulu ketika saya kerja itu saudara. Bukan gak hina saya hina saudara. Keadaan saya terhina waktu itu saudara. Orang memperhatikan hidup saya. Iya, mungkin orang kasihan sama saya. Mungkin mereka wah, berkali-kali saudara. Gembala kita dulu suruh orang untuk memantau saya supaya minta saya balik gitu. Tapi saya sudah menikmati kehidupan bersama dengan Tuhan. Iya, walaupun keadaan seperti itu. Jalanin terus kan, sudah lihat sendiri. Dan walaupun saya minta dari gereja, setelah Tuhan tunjukkan, coba kamu lihat berapa sih, kalau misalnya dari jemaat itu berapa sih persembahan kalian, untuk bayar itu pun gak cukup kan? Berarti apa? Bukan mereka yang gaji kamu, tapi aku. Ya kan? Kalau engkau tekun, engkau lihat kan aku pelihara kamu.
Iya. Itulah saudara. Bagaimana firman Tuhan itu. Jadi semua kita sama saudara. Karena kita manusia. Gak ada yang beda. Sama, kita ini manusia. Kita menampung Allah. Kita hanya bisa mengerjakan apa yang ditugaskan kepada kita. Apa yang sudah ditetapkan. Tapi kalau kita berhasil mengembangkan apa yang dia berikan kepada kita. Kepada orang yang punya talenta 3, ditambahin lagi kan. Iya. Kita akan menjalani kehidupan yang panjang, saudara. Kalau kita diizinkan tetap eksis. Kalaupun harus digantikan, Tuhan bilang, beristirahatlah dengan damai. Itu, jadi Tuhan yang tentukan apakah pertandingan kita sudah selesai. Oh, kalau Tuhan masih kerja terus, berarti dia masih kerja dalam kita. Oh, kita itu jadi kayak apa ya, rekan sekerja gitu. Keren sekali loh, rekan sekerja Tuhan. Rekan sekerja Tuhan itu. Iya. Dia mulai proyek baru, tetap kita dibawa gitu. Gitu. Dia mau kerja di sini, dia dibawa kita. Oh, aku mau mengunjungi proyek di sana, dia bawa kita gitu. Aku mau lihat di sana tempat itu kumuh sekali loh. Rusak sekali tempat itu. Ayo kita ke sana. Dia bawa kita ke sana. Coba kalau kita melewati terus, saudara. Sampai kita 60, 70 anak-anak sudah ini semua gitu. Sudah punya kehidupan sendiri. Oh, dia bawa kita keluar lagi dari ini. Jalan. Karena kita sudah punya, di dalam pikiran kita ini sudah melihat kesederhanaan Tuhan gitu kan. Walaupun dia itu raja di atas segala raja, tapi dia bisa mampu hidup dengan orang paling miskin. Nah gitu. Jadi ketika kita berhadapan dengan orang-orang kalian seperti itu, kita bisa terima. Makan apa aja pun kita bisa. Ya kan? Dengan orang-orang hebat. Oh, kita nggak perlu minder sedikit pun. Sedikit pun nggak bisa. Jangan permalukan Tuhan. Iya. Sekalipun engkau bertemu dengan orang-orang hebat sekalipun gitu. Engkau tidak perlu membungkuk gitu. Iya. Engkau bisa tatap matanya gitu. Makanya coba lihat ketika diundang 3 capres itu kemarin. Dari gesturnya itu ketahuan. Tapi ada satu orang katanya dia tatap. Gitu. Iya, memang sikap seperti itu. Walaupun menurut orang dia negatif gitu. Iya, karena saya ingat dulu ketika saya dulu saudara pemimpin kita sebelum yang gembala ini, wah itu rasanya itu memang minta disanjung gitu. Memang dari kalangan itu saudara. Memang dari keluarga yang memang bukan kayak gembala kita. Kalau gembala kita walaupun dia kerjaannya bagus tapi dia cukup ini rendah hati gitu loh. Oh, menganggap kita itu benar-benar ini gitu, keluarganya gitu. Tapi kalau yang satu itu saudara, wah, makan kita itu nggak sama piringnya saudara. Nggak bisa kita makan di tengah, itu di dapur kita makan. Iya, perlakuannya itu ini sekali gitu. Tapi kalau saya ketika misalnya lewat itu slow aja kali. Iya. Nah, jadi saudara pun seperti itu gitu. Iya, kita menghormati orang. Tapi kita mesti menjaga marwah Tuhan kita gitu. Oh, sama orang rendah hati, oh memang dia mau masuk dalam kehidupan orang rendah hati. Iya. Makanya ketika ada orang tertindas,
benar-benar tertindas loh, bukan karena salahnya dia tertindas gitu loh, tapi dia tertindas justru Tuhan mau tinggal bersama dengan orang itu. Iya. Jadi ketika saya perhatikan, makanya saya bilang sama saudara, ketika berbicara dengan orang kan sudah saya bilang, berbicara dengan yang saya bilang di Jakarta itu kan, dia nggak kenal saya, tapi karena sikap hati saya, karena sikap saya jaga, saya ini hamba Tuhan gitu. Dia harus tinggalkan semuanya untuk dengarkan saya gitu. Saya tak peduli entah dia posisinya tinggi di pemerintahan, gak masalah. Sama dengan menghadapi orang yang kaya di Batam ini, yang punya hotel berapa gitu. Biasa aja. Saya gak takut tompang tangan di atas kepalanya gitu. Tak gentar gitu. Itu bukan kesombongan. Tapi kita jaga otoritas Tuhan gitu. Nah itu yang dikatakan percaya bahwa firman Tuhan melampaui semua keraguan dan sepenuhnya benar. Baik, Tuhan, sudah jam 6. Mari kita berdoa. Kasih Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu. Terima kasih buat persekutuan ini Tuhan. Kami tundukkan hati kami sepenuhnya. Terpujilah Tuhan. Sepanjang hari ini kami boleh memuliakan Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan. Amin. Baik, puji Tuhan. Tuhan berkati.